Nah, kemana kalian yang mengatakan kalau ini adalah ngikut Mu'tazilah? Kalau dibilang kitab Al-Lumah ini masih ngekor Mu'tazilah, itu dedengkot Mu'tazilah menakat kitab ini. Paham? Sangat tidak ilmiah kalian ngomong bahwa ini ada sisa Mu'tazilah di dalamnya, atau ini manhaj i'tizali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughul awham wa la tudrikuhul afham wa la tushbihuhul anam, hayyun la yamut qayyumun la yanam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Aizai at-tullab yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah berikan kemudahan pada hari ini kita melaksanakan majlis pengkajian kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dituliskan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab Al-Lumah fi Raddi ala Ahli Zaigh wal Bid'ah, yang merupakan kitab masyhur yang termasyhur yang dituliskan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 330 atau 324 Hijriah. Pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang ya mukaddimah, sejarah sedikit ya, perkenalan tentang Imam Abu Hasan beserta dengan murid-murid beliau ya. Pada pertemuan ini kita akan sama-sama membahas ya mukaddimah kitab ini juga, yang menjadi latar belakang pemikiran penting tentang kitab Al-Lumah, dan juga tentang fase daripada sejarah Abu Hasan Al-Asy'ari yang banyak sekali syubhat disampaikan oleh orang-orang yang berseberangan dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini. Maka hari ini pembahasan sangat penting, menjelaskan dan juga meluruskan banyak hal yang simpang siur yang sengaja dihembuskan mungkin untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, untuk menyatakan bahwa mau dimasukkan Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai kelompok mereka, atau mereka ingin supaya pengikut Imam Abu Hasan itu enggak ngikut lagi beliau ya. Sebagaimana terjadi dengan Imam Syafi'i, yang mereka membenturkan Imam Syafi'i dengan pengikut-pengikut Imam Syafi'i, ulama-ulama setelah itu, dan juga sebagian kelompok ini membenturkan Imam Abu Hasan juga dengan pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi metodologinya sama itu ya, caranya itu, metode mereka itu sama, membenturkan Imam Syafi'i dengan pengikut Imam Syafi'i ya, kemudian membenturkan Imam Hasan dengan pengikut Imam Abu Hasan ya, atau ingin mengatakan Imam Abu Hasan itu berada di kelompok kami. Nah, ini adalah metodenya sama, kita lihat, dan naifnya terjadi sampai pada saat ini. Nah, dari sini kita akan membicarakan secara gamblang permasalahan ini. Pertama adalah syubhat yang sering dilontarkan, disampaikan bahwa sebagaimana saya sampaikan pertemuan yang lalu, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengarang banyak sekali kitab, dari 100 sampai 300 kitab. Tetapi kitab-kitab yang beliau tulis dan beliau karang itu mafqud. Mafqud itu artinya apa? Hilang, tidak ketahuan sampai hari ini, kecuali hanya beberapa kitab saja. Dan beberapa kitab beliau ini pun ditemukan baru abad 20 ya, sebelumnya tidak ditemukan. Artinya bahwa pada abad-abad sebelum
sebelum abad 20 Masehi itu tidak ditemukan. Ya, setelah terjadinya penyerangan Mongol dulu terhadap Baghdad, ya, banyak sekali kitab beliau hilang. Ya. Dan ini sangat logis kalau dikatakan Imam Abu Hasan al-Asy'ari memiliki mu'allafat katsirah, punya tulisan yang sangat banyak. Karena orang yang hidup di masa firaq, masa sekte-sekte sedang berkembang, dan beliau juga pada saat itu membantah dan mendiskusikan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemahaman yang benar, ya beliau harus siap berdiskusi dong. Harus siap membahas di depan umum dan bahkan menulis setiap surat-surat, setiap apa yang beliau ingin sampaikan supaya ilmu beliau itu kekal ataupun bisa diikuti oleh orang setelah itu. Nah, ini sangat logis, ya. Nggak mungkin beliau cuma nulis 1, 2, 3 karangan, mesti banyak. Tapi tidak sampai kepada kita. Nah, yang sampai di abad 20 itu kemudian yang ditemukan adalah pertama kitab Al-Luma misalkan, kitab Al-Ibanah yang pertama ditemukan, ya. Kemudian setelah itu kitab Maqalat Al-Islamiyyin yang beliau tuliskan tentang studi firqah-firqah pada masa beliau, dan kemudian juga adalah kitab Al-Luma yang terakhir ditemukan. Nah, ditemukan dari dalam nuskah di dalam makhtutat yang bahkan makhtutatnya itu tidak di tangan umat Islam karena dicuri oleh penjajah dulu, ya. Nah, lalu dari sini, ya, orang melihat ada dari sisi kandungan kitab Al-Luma itu berbeda antara kitab Al-Luma dengan kitab Al-Ibanah, ya, berbeda. Dalam kitab Al-Ibanah yang ditemukan itu, kitab Al-Ibanah yang saat ini tercetak, ya, itu nampak di situ Imam Abu Hasan al-Asy'ari memuji-muji Imam Ahmad bin Hanbal dan menekankan bagaimana pemahaman salafus soleh dulu. Oke, itu yang nampak dilihat dalam kitab Al-Ibanah, sebagaimana Doktorah Hamudah Ghurabah ini juga yang merupakan dosen di Al-Azhar dan juga beliau salah seorang ulama Al-Azhar yang mentahqiq kitab Al-Luma yang sedang kita baca, itu menjelaskan bahwa berbeda nampaknya antara Al-Ibanah dengan Al-Luma. Nah, kemudian ada sebuah tahqiq yang paling bagus kitab Al-Ibanah ini ditahqiq oleh Dr. Fauqiyah. Dr. Fauqiyah mentahqiq kitab Al-Ibanah ini tahqiq yang paling bagus. Beliau menjelaskan di mana letak perbedaan manhaj Al-Ibanah dengan manhaj Al-Luma. Manhaj Al-Ibanah itu litaqrir al-aqaid alladzi kana alaihi salaf dan juga Imam Ahmad pada saat itu. Jadi kitab Al-Ibanah itu adalah untuk menyampaikan apa yang menjadi keyakinan para salafus soleh pada saat itu sebagaimana diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan kitab Al-Luma yang kita baca ini adalah kitab manhajnya ditulis untuk lirraddi wad difa'i an manhajus salaf, adalah untuk menolak dan membela manhaj as-salaf, menolak syubhah-syubhah yang dibuat oleh musuh dan untuk membela manhaj salaf itu. Jadi fungsi kitab ini berbeda. Makanya dalam kitab Al-Luma ini kita akan dapatkan diskusi yang panjang. Jadi apabila mereka bilang begini, kami akan bilang begini. Jadi diskusi dan hiwar. Sedangkan kitab Al-Ibanah itu nggak ada diskusi dan hiwar seperti ini. Jadi dua kitab ini berbeda ditulis dengan maksud yang berbeda. Begitu disampaikan oleh Dr. Fauqiyah. Tidak ada pertentangan antara kedua ini. Tapi maksud dua kitab ini berbeda. Itu satu catatan. Catatan yang kedua pada kitab Al-Ibanah itu sendiri adalah bahwa kitab Al-Ibanah yang ada tercetak hari ini diragukan kalau semua isi kitab itu tulisan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Yang tercetak hari ini, ya, bukan kita katakan Al-Ibanah, kita menyangkal Al-Ibanah itu karangan Abu Hasan al-Asy'ari, bukan. Tapi semua isi kitab Al-Ibanah hari ini yang tercetak, yang ditemukan di abad 20 dan tercetak,
diragukan kalau semua isinya itu adalah tulisan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Akan ada ustaz-ustaz sunnah yang bilang bahwa bukan cuma itu, dibuktikan oleh Ibnu Asakir. Ibnu Asakir telah menukilkan bagian awal daripada kitab Al-Ibanah. Betul. Ya, siapapun ustaz-ustaz yang sunnah mau bilang bahwa Al-Ibanah jelas karangan kitab Abu Hasan Al-Asy'ari, kami katakan betul. Nggak ada yang menyangkal itu. Yang mengatakan bahwa bagian awal kitab Al-Ibanah itu ada dinukilkan oleh Ibnu Asakir sendiri dalam kitab beliau Tabiin, betul bagian awal. Tapi yang kami sampaikan, tidak semua isi kitab Al-Ibanah yang nampak hari ini terbaca sama kita itu tulisan Abu Hasan Al-Asy'ari diragukan. Why? Kenapa? Nah, supaya lebih ilmiahnya jangan sampai nanti disalah tafsir ya. Kenapa? Karena di dalam kitab Al-Ibanah tersebut ada kalimat-kalimat yang mengkafirkan umat Islam di bagian-bagian akhir itu. Ya, ini kajian kitab Al-Ibanah nanti ada sesi sendiri mungkin yang kita akan sampaikan. Tapi saya sampaikan di awal untuk nanti membedakan antara Lumah dengan Al-Ibanah. Di bagian-bagian akhir kitab Al-Ibanah itu ada kalimat-kalimat yang kalimat itu mengkafirkan umat Islam. Dan ini berbeda dengan metode Imam Abu Hasan yang beliau mengatakan la nukaffir ahadan min ahlil qiblah. Ya, ini permasalahannya. Kemudian di dalamnya ada kandungan di bagian akhir kitab Al-Ibanah sesuatu yang enggak sesuai dengan akidah Islam, pemahamannya. Gak sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Isi di dalamnya ibarat lebih kepada khayalan. Isi di dalam kitab. Dan itu nggak mungkin Imam Abu Hasan menyampaikan atau menuliskan seperti itu. Ya, itu untuk pembuka saya sampaikan bahwa di dalamnya ada studi khusus memang tentang kitab Al-Ibanah ini yang dilakukan oleh sebahagian para ulama, yang mudah-mudahan ada sesi khusus suatu saat kalau kitab ini selesai kita akan membahas Al-Ibanah itu sendiri, enggak dari awal sampai akhir tapi adalah sebahagian saja ya, untuk melihat bahwa ini loh permasalahannya kitab Al-Ibanah. Kita sendiri kalau membacanya itu mengatakan enggak mungkin. Kemudian ada lagi ingkar terhadap ru'yah. Di dalam kitab Al-Ibanah itu nanti ada ingkar terhadap ru'yah. Sedangkan kita tahu ru'yah itu adalah melihat Allah pada hari kiamat, itu sesuatu yang diketahui Imam Ahlussunnah wal Jamaah dan Imam Ahlussunnah wal Jamaah semua mengatakannya. Ya, kenapa di situ justru mengingkarinya? Nah, inilah yang kita katakan bahwa sebahagian isi kandungan Al-Ibanah yang tercetak hari ini diragukan kalau itu Imam Abu Hasan yang menulisnya, karena nggak sinkron, nggak sesuai, dan ada yang sifatnya khayalan di dalam itu yang nggak mungkin itu ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari karena bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Nah, dan Imam Ahmad juga nggak mungkin mengatakan itu. Nah, oke. Sedangkan kita lihat kepada dakwaan yang mengatakan bahwa kitab Al-Ibanah tersebut adalah yang terakhir beliau tulis, ya. Ini poin yang nomor 2. Sedangkan kitab Al-Lumah ini adalah yang pertama beliau tulis setelah keluar dari Mu'tazilah, ya. Kalian tahu bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pertamanya dikatakan beliau mengusung paham Mu'tazilah, lalu kemudian beliau bertaubat, kemudian mengusung mazhab Ahlus Sunnah. Nah, ada yang mengatakan bahwa Al-Lumah ini dikarang ketika keluar dari Mu'tazilah. Kenapa? Karena kitab Al-Lumah ini, kitab Al-Lumah ini di dalamnya ala manhaj i'tizal. Jadi manhajnya manhaj Mu'tazilah, banyak memakai akal di sini, diskusi panjang gitu ya. Sedangkan dalam kitab Al-Ibanah beliau mengatakan beliau berpaham dengan mazhab manhaj daripada Imam Ahmad bin Hambal. Nah,
Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, kitab Al-Ibanah inilah kitab yang terakhir beliau kembali kepada apa? Kepada manhaj salafus soleh. Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi meninggalnya Imam Abu Hasan menurut pendapat yang syubhah ini mengatakan bahwa beliau kembali dari Mu'tazilah, lalu masih ada sisa-sisa pemikiran Mu'tazilah, beliau karang kitab ini. Setelah itu sudah bersih daripada Mu'tazilah, baru kitab Al-Ibanah, baru kemudian beliau meninggal. Jadi mau ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, lihatlah pada kitab Al-Ibanah. Jangan kita ambil kitab Al-Luma. Ini syubhat mempertentangkan dua metode kitab ini. Mereka tidak mau menerima kedua metode kitab ini. Nah, hal ini terbantahkan dengan banyak hal. Ya. Yang mengatakan syubhat ini terbantahkan dengan banyak hal. Banyak sisi yang sangat tidak ilmiah. Pertama adalah kedua isi kitab Al-Ibanah dengan Al-Luma, ya, itu bisa dikompromikan. Kenapa harus dipertentangkan? Komprominya apa? Seperti disampaikan oleh Doktorah Fauqiyah, bahwa kitab Al-Ibanah itu litakrir, untuk menyampaikan saja ini loh akidah daripada siapa? Akidah daripada Imam Ahmad bin Hanbal, sampai akidah para salaf sampai hari itu, sampai saat itu. Sedangkan ini adalah untuk membela mazhab paham Ahlus Sunnah dengan memakai logika dan menjawab orang-orang yang musuh pemikiran Ahlus Sunnah pada saat itu. Kan beda cara membahasnya. Kenapa harus dipertentangkan? Satu, ya, bisa dikompromikan, kenapa dipertentangkan? Kedua-duanya boleh, oke. Kemudian lagi adalah Dr. Hamudah Gharabah di dalam tahqiq kitab Al-Luma, ini menjawab tuduhan itu, ya. Tahqiq kitab Al-Luma, beliau di sini menyampaikan, melihat kepada metodenya, beliau merajihkan bahwa kitab Al-Luma yang terakhir ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukan kitab Al-Ibanah. Kenapa yang terakhir dituliskan? Karena di dalamnya menunjukkan kepada metode Imam Abu Hasan yang sangat matang di dalam beliau berhujjah, di dalam beliau membuat argumentasi, di dalam menolak pemahaman-pemahaman menyimpang dengan Islam, dengan menyeimbangkan an-naqlu wal aqlu, ya, keseimbangan antara naqli dan akli. Kemudian kitab ini, metode ini dilanjutkan oleh murid-murid beliau dan murid-murid beliau setelah itu. Metode yang ada dalam kitab Al-Luma ini itu dilanjutkan oleh murid-murid beliau setelah itu. Siapa murid-murid beliau? Kalian kemarin sudah belajar, ya. Siapa-siapa? Misalkan Ibnu Mujahid. Siapa lagi? Abu Hasan Al-Bahili, Ibnu Khafif, dan yang lainnya. Yang mereka punya murid-murid lagi setelah itu. Ada Ibnu Furak, Al-Baqillani, Isfaraini, dan yang lain. Mereka meneruskan daripada metode ini. Oke? Pertanyaannya, ya, diteruskan metode ini, apa buktinya? Boleh saja mereka mengkhianati Imam Abu Hasan. Mereka sebenarnya nggak meneruskan, meninggal Imam Abu Hasan, mereka ajarkan yang bukan Imam Abu Hasan bilang. Kan bisa aja bilang begitu, kan? Mereka sepakat berkhianat gitu. Imam Abu Hasan ajarkan yang kitab Al-Ibanah dengan metodenya itu, sedangkan ini diajarkan kitab yang lain gitu. Kita pakai bukti tertulis kalau begitu. Bukti tertulisnya apa? Bahwa murid-murid beliau itu mengajarkan setelah beliau meninggal metode Imam Abu Hasan itu sendiri. Buktinya apa? Maqalat, Mujarrad al-Maqalat yang ditulis oleh Ibnu Furak, yang ditemukan abad 20 juga, yang saya sampaikan kemarin itu. Kitab Mujarrad al-Maqalat itu, ya,
Makalat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ditulis oleh Ibnu Furak itu mengumpulkan 32 karangan daripada Imam Abu Hasan yang sudah hilang nggak ketahuan hari ini. 32 tulisan karangan kitab Imam Abu Hasan ya, diintisarikan dalam kitab Al-Maqalat. Kita lihat dari 30 kitab beliau itu metode apa yang dipakai supaya enggak kita mengatakan murid-murid beliau mengkhianati nih. Ternyata Mujarrad Maqalat itu metodenya itu metode kitab ini. Ya. Jadi nggak saling fitnah lagi nih. Kenapa? Ada bukti tertulis. Berarti murid beliau itu mengajarkan sebagaimana siapa? Sebagaimana Imam Abu Hasan metode kitab ini yang sudah matang di dalam argumentasi beliau, hujah-hujah beliau itu dituliskan dalam kitab-kitab yang lain, bukan ini aja. Jadi ya, buktinya terintisari dalam. Nah, kemudian saya juga sendiri menyampaikan ya, ketika di Kairo tahun 2010 Al-Azhar membuat Multaqa Al-Alami ya, Multaqa Al-Alami membahas tentang pemikiran dan sejarah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Seluruh ulama-ulama, pakar-pakar, bahis-bahis seluruh dunia itu datang, termasuk doktor yang kemarin yaitu Dr. Said Abdul Latif Fudah, ya, Syekh Said Abdul Latif Fudah, beliau datang dan saya nampakkan foto saya dengan beliau, terkejut beliau, kamu datang dulu? Iya, ini Syekh dan ini saya, ya. Sedang ngobrol kami di foto sama kawan, saya kasih tahu nampaknya. Oh, kamu datang juga katanya? Iya, iya. Saya datang pada saat itu dan hadir lengkap dari awal sampai akhir. Dalam kesimpulan nadwah itu apa di antara kesimpulannya? Bahwa iddia dakwaan lebih dulu al-ibanah atau lebih dulu al-luma itu tidak bisa dibuktikan secara fisik dari kedua kitab. Ya, kedua kitab itu mau cari tulisannya mana duluan nggak ada dalam kitab ini. Ataupun dalam kitab al-luma. Ya. Tidak bisa dibuktikan dari situ. Oke. Lalu apa yang menjadi pembuktian al-luma lebih dulu atau al-ibanah lebih dulu itu adalah kepada qarinah dari luar, kepada pemahaman sejarah dan juga apa yang diwariskan oleh murid-murid beliau. Ini yang bisa merajihkan yang mana lebih dulu. Tapi kalau dilihat dari tulisan kedua kitab itu nggak ada yang Abu Hasan mengatakan aku tulis ini lebih dulu baru itu nggak ada. Dari kedua kitab ini nggak ada tulisan Abu Hasan seperti itu. Jadi nggak bisa dibuktikan dari tulisan beliau ini. Tapi dari apa? Dibuktikan dari ajaran beliau kepada murid-murid beliau kemudian. Dari situ bisa disimpulkan bahwa kitab Al-Ibanah ini lebih dulu daripada kitab Al-Luma. Luma lah yang terakhir. Nah, begitu juga makalat Abu Hasan Al-Asy'ari, kitab itu merupakan petunjuk konkret kalau karangan-karangan Imam Abu Hasan yang lain itu sesuai dengan ini. Dan itu adalah manhaj beliau. Juga kesimpulannya tidak ada pertentangan antara kedua kitab tersebut, itu bisa dikompromikan, jangan dipertentangkan. Nah, jadi hanya orang-orang yang sudah biasa menentang orang lain lah yang suka mempertentangkan satu kitab dan kitab yang lain, mempertentangkan murid sama guru. Karena apa? Memang dalam pikirannya metode saling udah menentang. Hanapah aja, jadi menu hanapah, kenyanya hanapah yang jadi kibatnya yufarriqu bainal mar'i. Gitulah ya. Nah, itu sudah manhajnya seperti itu. Al-Sunnah kalau bisa dikompromi, kenapa harus ditarjih? Ya, tarjih itu setelah bisa dikompromi kan? Ya, nggak bisa dikompromi baru ditarjih. Bisa dikompromi itu lebih bagus, lebih baik. Ya, al-jam'u itu. Kemudian kita lihat, saya ingin menjawab ini semua ya. Dalam pertemuan semuanya ada tulisan saya, sudah saya buat sebuah makalah tentang masalah ini ya, akan dicetak jadi buku nanti insyaallah taala. Kemudian kita akan lihat, saya jawab lagi tentang ini. Jadi kita clearkan jawabannya tentang masalah mana kitab Al-Luma dengan kitab Al-Ibanah. Sejarah kitab Al-Luma sekarang kita lihat akan mengclearkan lebih clear lagi. Sejarah kitab Al-Luma ini
diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di Basrah sendiri. Sehingga kita pernah dapatkan Ibnu Khafif, salah seorang murid Abu Hasan Al-Asy'ari itu berguru langsung mendengarkan syarahan kitab Al-Luma' di Basrah. Ini dibacakan di Basrah di depan umum, kemudian di depan orang-orang Mu'tazilah pada saat itu. Jadi dijelaskan, dan nisbah kitab ini kepada beliau nggak diragukan lagi oleh para sejarawan, banyak dikutip bahkan oleh orang lain. Karena pentingnya kitab ini dan menjadi dasar daripada manhaj Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab dalam akidah beliau, manhajnya memakai manhaj dalam kitab ini, sampai Qadhi Abdul Jabbar. Pernah dengar? Qadhi Abdul Jabbar adalah murid daripada Ali Al-Jubai itu sendiri, yang kemudian dia menjadi pembesar dan pemikir penting Mu'tazilah pada awal abad ke-5, meninggal 417 Hijriah dia. Dia menulis, Qadhi Abdul Jabbar itu ada pemikir ulung Mu'tazilah yang mengarang kitab kitab Al-Adlu wa Tauhid, yang punya mausu'ah Mu'tazilah yang sangat banyak, ya, ada ensiklopedia Mu'tazilah. Qadhi Abdul Jabbar luar biasa memang. Betul-betul Abdul Jabbar dari segi pemikiran Mu'tazilahnya, ya. Dia menulis kitab mengkritik kitab Al-Luma' ini. Ya, Naqdul Luma, dia tuliskan itu. Cuma Naqdul Luma ini hilang, nggak kedapatan yang dinaqad oleh. Tapi itu dituliskan oleh Imam Ibn Taimiyah sendiri. Imam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa Qadhi Abdul Jabbar menaqad kitab ini. Naqdun, bukan naqdun, gitu ya. Ya, jadi ada naqad, ada naqdun. Jadi yang ditulis bukan naqad, tapi ini nih, naqdun, kitab Al-Luma' oleh Imam Qadhi Abdul Jabbar. Dan rekodnya Mu'tazilah. Apa beda naqad? Naqad ini ringan. Naqad itu adalah tidak menerima hasil akhir sebuah pemikiran. Jadi natijah sebuah pemikirannya yang ditolak. Tapi dalilnya nggak dipermasalahkan, tetapi natijahnya aja yang dipermasalahkan. Kan kalau kita berpikir ada mukadimah, ujungnya natijah dalam ilmu mantik kan. Tapi kalau seseorang menakad, kritik saja, naqdun, itu hanya mengkritik hasil akhir sebuah pemikiran tanpa mempermasalahkan dalilnya. Tapi kalau naqdun, itu dalil dikritik, hasil akhirnya dikritik, apa yang dikritik? Ana dengar yang menculih. Jadi ini bahasanya dibongkar akar-akarnya. Oleh siapa? Hah? Oleh Qadhi Abdul Jabbar. Nah, kemana kalian yang mengatakan kalau ini adalah ngikut Mu'tazilah? Kalau dibilang kitab Al-Luma' ini masih ngekor Mu'tazilah, itu dedengkot Mu'tazilah menakad kitab ini. Paham? Sangat tidak ilmiah kalian ngomong bahwa ini ada sisa Mu'tazilah di dalamnya, atau ini manhaj i'tizali. Qadhi Abdul Jabbar dedengkot Mu'tazilah, menakad kita yang nggak mau terima, dikritik habis-habisan. Jadi sangat tidak wajar kalian menuduh. Ya. Ini menunjukkan bahwa betul-betul ini adalah manhaj yang dibuat oleh Imam Abu Hasan, ijtihad beliau untuk membela Ahlus Sunnah. Nah, sehingga orang Mu'tazilah kebakaran jenggot dengan manhaj dalam kitab ini. Dinakad sama itu. Oke. Nah, Qadhi Abdul Jabbar itu hidup semasa dengan murid-murid Abu Hasan, yaitu Al-Baqillani, murid daripada Abu Hasan Al-Bahili dan Ibnu Mujahid. Itu hidup semasa. Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani itu semasa dengan Qadhi Abdul Jabbar yang menakad kitab Al-Luma'. Oke. Al-Baqillani lihat karya daripada ini, nakad kitab syekh beliau, guru besar kakek beliau bahasanya, beliau tulis naqdun. Tulis juga beliau, apa? Naqdun lagi. Naqdun ini, beliau tambahkan ini. Ya, naqdun. Ya, jadi nggak boleh nakad. Kalau nakad masih ringan nih. Nggak pakai ini beliau. Tapi naqdun juga. Beliau nakad kembali terhadap kitab Qadhi Abdul Jabbar yang menakad kitab Al-Luma'.
Jawab kan? Jawabnya juga yang keras juga, bongkar juga. Nah gitu. Ini lihat sejarahnya. Jadi jangan seenak EDW nyanyi pegang lewat aja ya. Mangat-mangat mentang kan? Ya, pegang bahwa ini nih ada Mu'tazilahnya di sini nih. Orang Mu'tazilah aja ini enggak apa? Kebakaran jenggot dengan kitab ini. Gimana dikatakan orang ini adalah sisa-sisa pemikiran Mu'tazilah beliau di sini? Enggak ringan-ringan loh, dinaqdun bukan dinakat sama Qadhi Abdul Jabbar. Ya? Paham ya? Setelah itu pentingnya kitab Al-Luma ini, ya, pentingnya kitab Al-Luma ini sampai kemudian Imam Al-Juwaini, ya, beliau membuat hasyiah. Hasyiah itu penjelasan lebih lanjut ya. Hampir menjadi syarah. Terhadap apa? Naqdun kitab Al-Baqillani. Ya. Al-Baqillani apa? Qillani ngarang kita apa? Naqdun beliau karang ya. Terhadap kitab Abdul Jabbar ya. Oke. Nah, kitab ini nih hilang. Untung datangnya Imam Al-Juwaini, beliau mensyarah kitab Naqdun Al-Baqillani ini dengan kitab beliau Asy-Syamil. Ya, Asy-Syamil. Kitab Asy-Syamil. Kitab Asy-Syamil ini adalah mensyarah kitab Naqdun ini. Kitab Syamil ini alhamdulillah kedapatan. Ya, tercetak. Naqdun ini. Jadi kitab Asy-Syamil punya Imam Al-Juwaini ini tercetak hari ini. Dapat melestarikan kitab Naqdun ini. Di isi kitab An-Naqdun dinukilkan oleh Imam Al-Juwaini, diperjelas lagi. Ya, diperjelas lagi. Alhamdulillah. Dapat kita kitab ini sebagai saksi sejarah bagaimana Al-Baqillani meradun terhadap Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbar meradun terhadap Al-Luma itu sendiri. Itu sejarah pemikirannya. Ya, sejarah pemikiran seperti itu, dan kitab ini dapat kita baca hari ini. Ya. Yang tercetak hari ini bahkan ada pada maktutat yang didapatkan ada yang kadang satu baris itu hilang. Jadi kita enggak semuanya 100% dapat, tapi begitulah terselamatkan. Banyak masih pemikiran Al-Baqillani dalam kitab ini kita dapatkan. Nah, gitu. Diskusi yang sangat bagus. Yang akhirnya nanti Asy-Syamil ini kitab Imam Al-Amir pada abad ke-8 ya. Abad ke-8 Imam Al-Amir dari Mesir, beliau mengikhtisarkan, merangkumkan kembali kitab Asy-Syamil yang nampak luas dan sulit untuk dipahami dalam kitab beliau namanya Al-Kamil. Nah. Jadi itu kan riwayat pemikiran para ulama yang terus berkelanjutan. Ini menunjukkan pengaruh kitab Al-Luma ini nih. Al-Luma nih. Pengaruh kitab Al-Luma sampai Imam Al-Amir. Nah, Imam Al-Amir ini merupakan adalah ulama besar yang meneruskan sanad keilmuan Al-Asy'ari di Al-Azhar. Sampai guru-guru kami hari ini dapat sanad dari Imam Al-Amir ini, yang meneruskan pemikiran Al-Asy'ari di Al-Azhar sampai hari ini. Nah, jadi itu sanad keilmuannya seperti itu, ya, pengaruh kitab ini. Ya, gitu kawan-kawan. Nah,
Ya, begitu ya. Jadi kita lihat Imam Al-Baqillani dalam kitab beliau ini ya, yang sudah hilang ya. Tapi alhamdulillah ada Syamil. Cuma ada berita penting juga bahwa dari kitab ini ya, Ibnu Taimiyah sendiri menukilkan daripada kitab ini ya. Ibnu Taimiyah sempat menukilkan dalam kitab Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naqal. Ibnu Taimiyah sempat menukilkan. Jadi sampai kitab ini ternyata sampai pada masa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah termasuk salah seorang ulama yang telaahnya sangat besar, sangat kuat dan sangat banyak menukilkan kitab-kitab penting pada masa beliau. Sehingga beliau dalam kitab Dar'ut Ta'arud ada menukilkan beberapa paragraf kitab ini. Jadi pada masa beliau masih ada. Mungkin setelah itu dari perang-perang Islam hilanglah semua kitab-kitab ini, nggak sampai pada kita ya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa emangnya betul tuh ada itu. Kita merujuknya kepada karangan-karangan yang ada, dinukil sama ini, dinukil sama itu. Ibnu Taimiyah menukilkan kitab-kitab itu, naqdun itu sebagai bukti bahwa Ibnu Taimiyah menyampaikan naqad itu ditulis oleh Al-Baqillani terhadap Abdul Jabbar yang menangkat kitab Al-Luma'. Jadi kalau kalian ya pengikut Imam Ibnu Taimiyah nggak mau percaya atas berita ini, Ibnu Taimiyah sendiri yang dalam kitab Dar'ut Ta'arud menyampaikan kalau Qadhi Abdul Jabbar menakad kitab Al-Luma'. Yang kalian mengatakan kitab Al-Luma' ini punya orang Mu'tazilah, pemikiran Mu'tazilah. Yang orang pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari hari ini pakai kitab ini sebagai pemikiran Mu'tazilah. Bertaubatlah yang masih ngomong seperti itu. Ya. Ini betul kitab ini adalah kitab punya pengaruh besar yang dilestarikan oleh murid-muridnya setelah beliau. Kitabnya kecil memang, tapi di dalamnya adalah menunjukkan kepada manhaj beliau yang sangat lugas dan mudah untuk dipahami. Nah, oke. Nah, ini untuk kita menjawab pertentangan antara kitab apa? Kitab Al-Luma' dan kitab Al-Ibanah. Nah, selanjutnya saya ingin menjawab tentang mereka yang mengatakan bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu ya beliau punya 3 fase dalam kehidupan beliau, fase Mu'tazilah, kemudian fase Ibnu Kullab, dan kemudian fase Salaf. Beliau di akhir hidupnya beliau rujuk kepada fase Salaf. Salaf apa ya? Salaf seperti disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, pemahaman Ibnu Taimiyah atau pengikut Imam Abdul Wahhab hari ini. Ya. Jadi akhirnya mereka ingin menyampaikan bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sudah taubat daripada kitab Al-Luma', ya sudah taubat daripada pengikut-pengikut beliau hari ini, beliau taubat kembali kepada menjadi pengikut Imam Ibnu Taimiyah misalkan. Ya, walaupun absurd begitu, tapi diinginkan seperti itu kan. Seakan Imam Abu Hasan akhirnya ngikut Imam Ibnu Taimiyah sekarang, ya. Atau dalam artian bahwa ya pengikut beliau Imam Abu Hasan itu sesuai dengan apa yang didakwakan oleh pengikut pemikiran Ibnu Taimiyah misalkan. Nah, kita akan mendakwakan begini, kalau memang kalian menceritakan ada 3 fase itu, ya fase Mu'tazilah, ya. Kemudian Ibnu Kullab, kemudian fase taubat daripada Salaf, dan taubat dari semua fase 2 itu, Mu'tazilah dan fase semi Mu'tazilah, sampai akhirnya ke mandat Salaf. Kita akan menghakimi sekarang. Menghakiminya seperti apa? Bagaimana para ulama sejarawan mengatakan fase pemikiran itu, apakah ada 3 atau cuma 2? Oke? Kemudian menghakimi lagi dengan cara apa? Ibnu Kullab yang dikatakan Imam Abu Hasan ngikut Ibnu Kullab. Apakah Ibnu Kullab itu Mu'tazilah ataukah memang pemikiran beliau itu, ajaran beliau diakui sebagai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau enggak? Atau bahkan Salaf? Kalau Ibnu Kullab bukan Salaf tapi salah, nah itu baru kita katakan salah yang ngikut beliau. Oke, maka kita akan menghakimi sekarang kan? Lihat bagaimana ulama mengatakan tentang fase daripada pemikiran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu sendiri. Kita lihat misalkan Ibnu Khalikan.
Ibnu Khalikan ini merupakan sejarawan Muslim yang kitab beliau terkenal Wafayatul A'yan. Beliau menuliskan begini, ya, dia yang berjuang menolong mazhab sunnah, pertamanya orang Mu'tazilah, kemudian bertaubat dari keyakinan dengan al-adlu wa khalqil Quran di Jami' di Basrah hari Jumat. Kata Ibnu Khalikan bahwa Abu Hasan al-Asy'ari itu pertamanya Mu'tazilah, kemudian taubat di Masjid Basrah hari Jumat, ya, daripada keyakinan atau pemahaman Mu'tazilah sebelumnya. Terus gimana dong? Ada lagi? Enggak ada lagi. Berarti menurut Ibnu Khalikan fasenya cuma 2. Taubat dari Mu'tazilah langsung jadi ya ahlu sunnah. Enggak ada ahlu sunnah sunat lagi setelah itu. Enggak ada. Mu'tazilah langsung ahlu sunnah, udah. 2 fase bukan 3 fase. Ya. Pertanyaannya, terus beliau ikut Ibnu Kullab gimana dong? Ahlu sunnah juga berarti kan? Itu kan, tapi Ibnu Khalikan nggak ada bilang. Tapi kita mau kasih tahu bahwa 2 fase itu, nggak ada 3. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi sendiri, ya, di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala yang dikenal bagaimana buku sejarah beliau, beliau mengatakan telah sampai pada kami bahwa Abu Hasan bertaubat dan naik mimbar Basrah dan berkata, aku dulu mengatakan Al-Quran itu makhluk, aku bertaubat dan menolak pendapat Mu'tazilah. Udah, taubat dari Mu'tazilah langsung membela Ahlu Sunnah sampai beliau wafat. Cuma sampai situ saja. Kalau seandainya beliau masih taubat lagi, mesti disampaikan. Taubat pertama dari Mu'tazilah, taubat yang kedua dari Ibnu Kullab, Kullabiyah gitu ya. Nggak ada taubat, cuma sekali taubat beliau. Kenapa kalian mendakwakan ada taubat lagi setelah itu? Nah, jangan mengada-ngadakan karena nggak ada bukti dalam sejarah, para sejarawan mengungkapkan. Jangan bawa-bawa nyeret-nyeret, ya itu kan menunjukkan kepada apa, indikasinya. Jangan, kita akan berbohong. Harus ada bukti yang jelas. Ini sejarawan mengutip, udah beliau bertobat dari Mu'tazilah aja, nggak ada tobat lagi setelah itu. Sampai meninggal wafat seperti itu sudah. Menunjukkan selama hidup beliau setelah itu ahlu sunnah, paham ahlu sunnah, nggak ada 2 fase lagi. Nah. Kemudian Dr. Foqiyah Hussein, ya, di dalam studi beliau juga mengatakan bahwa fase kehidupan Abu Hasan al-Asy'ari mendapati bahwa fase terakhir Abu Hasan dimulai sejak keluar dari Mu'tazilah dan menganut akidah para salaf. Inilah fase terakhir beliau. Dr. Foqiyah Hussein yang mentahqiq kitab Al-Ibanah, beliau buat studi panjang tentang kehidupan Imam Abu Hasan, bahwa fase beliau cuma 2. Fase terakhir hidup beliau adalah setelah taubat dari Mu'tazilah, itu fase terakhir beliau. Nggak ada fase di antara fase-fase itu lagi. Ya. Ini kita mengambil pendapat para ilmuwan, ya, jangan mengada-ngada. Oke. Jadi dengan demikian kita bisa terpikir bahwa kalau begitu, emangnya Abu Hasan ada ikut mazhab Ibnu Kullab? Iya. Terus Ibnu Kullab itu siapa? Kalau beliau tidak ada fase yang itu, berarti masuk dalam manhaj para salaf ahlu sunnah wal jamaah Ibnu Kullab itu. Jangan kalian mengatakan bahwa Ibnu Kullab itu masih sempalan juga tuh. Belum lagi ini. Nah, sekarang kita lihat siapa Ibnu Kullab itu menurut para sejarawan dan juga para ulama akidah itu sendiri. Siapa Ibnu Kullab itu? Nah, apakah benar seperti yang didakwakan? Lihat Imam Az-Zahabi memberitahukan kepada kita sosok Ibnu Kullab, ya, yang hidup sebelum masa Imam Abu Hasan. Ya, Imam Abu Hasan juga membela pendapat itu dan mengambil pendapat Ibnu Kullab. Imam Az-Zahabi bilang apa? Laki-laki itu, yaitu Ibnu Kullab, termasuk sosok mutakallimin yang paling dekat kepada sunnah dan bahkan ia salah satu daripada munazir mereka. Ya, munazir mereka. Jadi Imam Az-Zahabi yang dijadikan rujukan juga oleh banyak pengikut Ibnu Taimiyah karena beliau adalah salah seorang murid daripada Ibnu Taimiyah sendiri,
beliau sendiri menyebutkan bahwa Ibnu Kullab itu sosok mutakallimin yang paling dekat dengan sunnah dan bahkan munazir daripada orang munazirnya adalah yang membela dengan berdebat, berdiskusi, yang merupakan bagian daripada ahli sunnah. Nah, gitu ya. Itu disebutkan oleh siapa? Oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala juga. Ya. Kemudian Syahrastani menjelaskan Ibnu Kullab ini siapa? Imam Syahrastani beliau bilang apa? Hingga sampai masa pada Abdullah bin Sa'id bin Kullab dan Abu Abbas Al-Qalansi wa Haris Al-Muhasibi. Ini nih tiga orang nih, trio ini hidup satu masa, pemikiran mereka sama. Abu Haris Al-Muhasibi, kemudian Al-Qalansi dan Ibnu Kullab ini. Mereka bertiga ini ya tergolong salaf kata Asy-Syahrastani, namun mereka berkecimpung dengan kalam dan memperkuat akidah salaf dengan argumentasi kalam. Nah, ini dia. Jadi Ibnu Kullab dan tiga orang ini mereka adalah salaf, ulama salaf, pemikiran salaf dan akidah salaf. Cuma mereka memakai metode kalam untuk mempertahankan dan membela akidah salafus saleh. Nah, jadi apakah salah? Hah? Tetap mereka orang salaf. Tidak dianggap para orang Mu'tazilah, enggak. Mereka digolongkan orang salaf. Metode mereka dalam membela akidah itu memakai logika kalam pada saat itu. Nah, jadi kalian jangan merinding mendengar kalam. Kalau merinding mendengar ilmu kalam, berarti itu sudah kena virus corona. Ya, kena virus kalian. Berarti berhasil sudah dihembuskan virus. Ya. Nah, ngeri dengar ilmu kalam. Kenapa? Itu banyak yang ini bahaya itu. Ya, dipukul sama Imam Syafi'i. Ya, gitu. Berarti kalian sudah kena apa? Sudah kena virus corona itu. Virusnya apa? Kan banyak kemarin tuh vaksin ya. Vaksinnya ada vaksin AstraZeneca ya. Yang hari ini ketahuan vaksin AstraZeneca itu yang membuat orang ya masalah dengan otaknya. Vaksin itu tuh gimana tuh ya. Nah, makanya beliau hendaknya kena virus, kena vaksin dari awaknya loh ya. Kemudian kita lihat Abu Hasan Al-Asy'ari beliau mengambil dari pendapat Ibnu Kullab. Iya. Siapa lagi yang ngambil dari pendapat Ibnu Kullab? Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, kalau mereka merasa Ibnu Kullab itu adalah bukan salafus saleh tapi orang Mu'tazilah, ini ya. Kalau dianggap Imam Abu Hasan itu ada mengambil pendapat Ibnu Kullab enggak dianggap sebagai salaf, Ibnu Hajar Al-Asqalani ngomong begini. Al-Bukhari pada semua yang dipaparkan dari tafsir gharib menukilkan dari ahli ilmu tersebut. Adapun pembahasan fikih kebanyakannya dari Syafi'i, Abu Ubaid dan semisal keduanya. Adapun dalam masalah kalam kebanyakannya dari Al-Karabisi dan Ibnu Kullab dan semisal keduanya, kata Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menterjemahkan Imam Al-Bukhari. Beliau kasih tahu apa? Bahwa Imam Al-Bukhari itu dalam masalah tafsir beliau banyak menukilkan dari ahli tafsir. Adapun dalam masalah fikih Imam Bukhari kebanyakannya menukilkan mengambil pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Ubaid. Dan semisalnya. Adapun dalam masalah kalam kebanyakannya Imam Al-Bukhari ngambil dari Al-Karabisi dan Ibnu Kullab dan semisal keduanya. Imam Bukhari ngambil pendapat Ibnu Kullab, Mu'tazilah. Ya. Menunjukkan bahwa Ibnu Bukhari yang ahli hadis, bukan ahli di bidang kalam, beliau ambil dari orang yang paling selamat akidahnya dalam masalah itu apa? Diambil dari situ. Siapa yang ngomongnya? Ibnu Hajar. Makanya mereka marah sama Ibnu Hajar juga. Dihajarnya Ibnu Hajar ya. Ya. Dihajarnya Ibnu Hajar sehingga ada kitab kecil sekali ditulis hanya 10 halaman hanya berapa halaman gitu 20 halaman bahwa akhta aqaidiyah fi kutub Ibnu Hajar. Jadi
kesalahan akidah dalam kitab Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ngarang kitab ensiklopedia yang besar, ditulis kesalahan beliau dalam 10 halaman, 20 halaman. Salah Ibnu Taimiyah, ini salah madu. Jadi hanya diterima Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu? Yang makbul. Ya, siapa yang enggak terima karangan beliau itu? Hari ini kita pertanyakan, saudara. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya Allah, insaf ya. Kemudian ketika menjelaskan paham Ibnu Qulab, Imam Al-Asy'ari sendiri. Nah, terakhir Imam Asy'ari sendiri, beliau menjelaskan Ibnu Qulab siapa. Di mana Ustaz beliau jelaskan itu? Dalam kitab yang ditemukan yaitu Maqalat Al-Islamiyyin. Nah, beliau menjelaskan. Nah, itu hebatnya beliau, paham orang-orang yang pakar sampai pada masa sebelum beliau paham semua pemikirannya seperti apa. Apa itu Ibnu Qulab? Ya, siapa Ibnu Qulab menurut Imam Asy'ari sendiri? Adapun pengikut Abdullah bin Sa'id Al-Qattan, ini adalah nama lain daripada Ibnu Qulab ya. Pengikut Abdullah bin Sa'id Al-Qattan, mereka mengatakan lebih dari apa yang telah kami sebutkan tentang Ahlus Sunnah. Nah, di bagian akhir kitab Maqalat Islamiyyin, jadi Imam Abu Hasan menyebutkan apa poin-poin penting akidah Ahlus Sunnah. Ini penting, ini bagian penting tuh, bagian Maqalat Islamiyyin bagian akhir. Beliau sebutkan, ini loh poin-poin penting akidah Ahlus Sunnah. Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan apa yang Ahlus Sunnah katakan, saya katakan itu, kata Imam Abu Hasan. Ketika beliau menjelaskan Ibnu Qulab, beliau sampaikan bahwa Ibnu Qulab ini, apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah itu semua beliau yakini, bahkan lebih daripadanya loh, ya, bahkan lebih, ya, tentang Ahlus Sunnah. Itu disebutkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi beliau nggak bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah. Imam Abu Hasan sendiri membuktikan Ibnu Qulab itu mengatakan semua yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah itu beliau yakini. Jadi fair dong. Ya. Cuma ada nggak beda Ibnu Qulab dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Ada bedanya nanti pada apa? Masalah yang kecil. Apakah boleh firman Allah terhadap yang ma'dum atau tidak? Itu aja. Ya, beda pendapat dalam masalah sisi yang kecil, bukan yang bukan hal yang mendasar, itu biasa. Tanda menunjukkan mereka orang-orang cerdas, punya pikiran sendiri. Ya. Ya. Orang-orang cerdas, ya. Apakah kalamullah, Allah berfirman dengan yang ma'dum atau tidak? Imam Ibnu Qulab mengatakan nggak boleh Allah berfirman dengan yang ma'dum. Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan boleh. Nah, ini beda. Orang-orang besar beda pendapat dalam hal yang kecil, ya punya argumentasi sendiri yang itu sah-sah saja. Nah, tapi apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah, kata Imam Abu Hasan, semua dikatakan oleh Imam Ibnu Qulab. Jadi jangan pisahkan ulama-ulama Ahlus Sunnah ini dari kawan-kawannya, ya. Jangan kalian pisah-pisahkan. Mereka itu ulama ummat. Jangan keluarkan mereka dari jalan kebenaran. Nah, Ibnu Qulab itu Mu'tazilah masih, itu sempalan Mu'tazilah masih. Imam Abu Hasan masih ikut itu, berarti beliau sama taubat dari situ. Enggak, semua itu adalah isapan jempol, enggak ada buktinya di dalam di dalam perkataan daripada ulama-ulama sirah yang mu'tabar. Ya, tentang itu. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari hanya ada 2 fase saja, dibuktikan oleh ahli ilmu sendiri bahwa fase Mu'tazilah beliau taubat, langsung fase Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan semua karya beliau. Baik Al-Ibanah sampai Al-Lumah, itu semua fase Ahlus Sunnah, itu semua. Fase salafus soleh, akidah para salaf semuanya. Jangan pisahkan, jangan pisah-pisahkan. Nah, ya. Jelas sampai di sini? Nah, saya ingin jawab terakhir adalah tentang, ya, dikatakan kitab Al-Ibanah itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hasan sesuai dengan manhaj Imam Ahmad bin Hambal, dan dengan itulah beliau akhirnya meninggal. Nggak nulis lagi kitab yang lain. Al-Ibanah lah terakhir.
Ya. Saya ingin menjawab sebuah bukti lagi secara ilmiahnya juga, bahwa Imam Abu Hasan al-Asy'ari setelah menulis kitab Al-Ibanah, itu beliau kan hidup semasa beliau itu hidup bersama dengan Al-Hanabilah. Hanabilah itu adalah kelompok orang yang menasabkan diri mereka kepada pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Itu namanya Hanabilah, ya. Hanabilah itu adalah secara akidah, tapi ini Hanabilah secara akidah, yaitu kelompok yang menamakan diri mereka sebagai apa? Sebagai pengikut Imam Ahmad bin Hanbal yang mewariskan keyakinan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang menurut mereka itu merekalah para salafus soleh yang sebenarnya. Imam Al-Asy'ari hidup di masa kelompok ini kuat di Basrah. Kelompok ini kuat. Dan salah seorang pakarnya dan pemimpinnya itu adalah Al-Barbahari. Namanya siapa? Al-Barbahari. Ya. Jadi kita lihat Imam Abu Hasan al-Asy'ari setelah beliau menulis kitab Al-Ibanah tersebut, ya, beliau menghadiahkan, membawa kitab Al-Ibanah itu kepada Al-Barbahari. Ya kan? Ya, karena beliau menuliskan di situ dalam kitab Al-Ibanah bahwa saya mengikuti akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau juga nulis seperti itu. Beliau hadiahkan kitab itu kepada Al-Barbahari. Ya. Namun apa yang terjadi? Ya, kita lihat ini penuturan daripada Ibnu Dirbas Asy-Syafi'i. Ibnu Dirbas, ya. Ini dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah, ya. Ibnu Dirbas meriwayatkan dari Abi Ali Al-Farisi bahwa Abu Hasan mengarang kitab Al-Ibanah saat masuk kota Baghdad. Dan Baghdad saat itu tempat berkumpulnya Hanabilah dan tempat seorang pembesar mereka yang terkenal bernama Abu Muhammad Al-Hasan Ali bin Khalaf Al-Barbahari, wafat 328 Hijriah. Nah, Qadhi Abu Ya'la dalam Tabaqat Al-Hanabilah menceritakan dalam perjumpaan itu Imam Al-Asy'ari menjelaskan bahwa ia membantah perkataan Al-Jubai, Mu'tazilah, Yahudi, Nasrani dan Majusi, ya. Jadi dalam perjumpaan itu ini dinukilkan oleh Qadhi Abu Ya'la Tabaqat Hanabilah, ya. Diceritakan kisah perjumpaan Abu Hasan Al-Asy'ari dengan siapa? Al-Barbahari, pembesarnya Hanabilah di masa hidup beliau di Basrah. Menceritakan apa? Barbahari menjawab. Jadi ketika Imam Abu Hasan menceritakan bahwa saya selama ini telah banyak membantah orang Mu'tazilah, orang Majusi, orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi lintas agama, bukan cuma sekte, ya. Agama juga orang yang menyimpang dari Islam semua sanggup dibantah oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Al-Barbahari menjawab dengan nada membantah, "Aku tidak tahu apa yang kamu katakan, sedikit atau banyak. Kami tidak tahu kecuali apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal." Tertarik enggak dengan juhud daripada Imam Abu Hasan Al-Barbahari ketika Abu Hasan mengatakan juhud beliau selama ini, usaha beliau membantah Mu'tazilah, membantah orang Majusi, membantah orang Yahudi, Nasrani di depan Al-Barbahari. Barbahari tertarik enggak ketika mengatakan bahwa aku enggak tahu apa yang kamu buat. Yang kamu ikut cuma apa yang dikatakan Ahmad bin Hanbal saja. Kamu hanya bantah-bantah aja, ya. Yang kami hanya itu yang kami tahu. Artinya mereka ya udah ikut itu aja, yang lain enggak usah mikir. Diterima enggak beliau? Itu Hanabilah masa beliau. Hari ini kalian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Asy'ari itu taubat masuk ke dalam kelompok kami lagi. Hai, yang hidup di masa beliau aja enggak mau terima beliau. Enggak dianggap sebagai Hanabilah pada masa beliau. Setelah beliau mengarang kitab Al-Ibanah, beliau sampaikan
kitab Ibanah itu kepada Al-Barbahari. Barbaharinya nggak mau terima. Lalu hari ini datang pengikut Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa kami ini pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah dan para salafus saleh. Imam Al-Asy'ari taubat udah sama dengan kami. Al-Barbahari, pembesar Hanabilah di masa beliau hidup bersama beliau, ketika berjumpa enggak mau tahu tentang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, enggak bergeming dan enggak menyanjung bagaimana beliau telah berjuhud untuk membela akidah salafus saleh. Hari ini kalian ngaku-ngaku bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu udah taubat masuk dalam kelompok kami. Al-Barbahari saja masa itu gak mau terima. Menunjukkan apa? Manhaj tersendiri Abu Hasan miliki. Yang manhaj ini diwariskan oleh yang beliau wariskan dari salafus saleh. Terus ini berarti ada perbedaan antara Hanabilah dengan Abu Hasan Al-Asy'ari sejak dari awal. Masa udah memang beda memang. Nah, jadi jangan hari ini nyeret-nyeret. Ya, ada perbedaan ini. Yang perbedaan ini untuk apa, Ustaz? Untuk kita terus berbeda. Ya kita berdiskusi dan saling menghargai. Lihat bahwa jangan saling menuduh bahwa ini sesat, ini bid'ah, ini mereka ahli ini. Itu semua manhajnya sudah begitu. Ya. Punya dalil, ya, tidak saling menyesatkan satu sama lain. Jangan menyeret sana sini. Ya. Imam Abu Hasan memang ada manhaj tersendiri. Ya. Nah, begitu. Dan setelah aku tidak tahu apa yang kamu katakan sedikit atau banyak, kami tidak tahu kecuali apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Dan setelah Abu Hasan menulis kitab Al-Ibanah diserahkan kepada Al-Barbahari, tapi ia menolaknya. Nah, ya, ditolak. Itu disebutkan oleh Abu Ya'la dalam Tabaqat Hanabilah. Kalian yang mengatakan bahwa Al-Ibanah itu adalah tulisan Imam Abu Hasan yang sesuai dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dihadiahkan kepada Al-Barbahari, yang Al-Barbahari mengatakan apa? Kami ikut Ahmad bin Hanbal. Ditulis kitab itu, dihadiahkan, diterima tidak? Enggak. Problemnya apa? Kenapa hari ini kalian mengatakan Al-Ibanah lah yang benar, yang lain semua salah? Itu adalah sesuai dengan Ahmad bin Hanbal, pembesar Hanabilah masa hidup beliau. Beliau hadiahkan kitab Al-Ibanah itu kepadanya, tidak mau diterima. Kenapa hari ini kalian menyeret-nyeret Al-Ibanah inilah ini yang benar, yang lain tidak? Ada perbedaan. Ya. Nah, menunjukkan bahwa Al-Ibanah itu bukan taubat ataupun ini enggak, itu sama. Punya Imam Abu Hasan dengan Al-Lumah sama aja metodenya. Bisa dikompromikan. Nah, ini adalah bagian terakhir kami ingin sampaikan, bahwa untuk menyatakan bahwa mereka yang ingin memisah-misahkan karangan Abu Hasan, Al-Ibanah dengan Al-Lumah, dah taubat, Al-Ibanah lah yang terakhir dikarang, yang paling benar sesuai dengan Imam Ahmad. Tapi pengikut Imam Ahmad, pembesar pengikut Imam Ahmad atau Hanabilah, kelompok Hanabilah masa beliau aja nggak mau terima kitab ini. Ya. Beliau mungkin punya manhaj yang mutamayyiz, yang berbeda dengan yang lain, tapi dan manhaj ini adalah manhaj para salafus soleh adanya. Ada pergerangan itu, ya. Dan Dr. Fauqiyah Husin juga menyebutkan bahwa mesti diingat bahwa Hanabilah pada masanya menolak mengakui loyalitas Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka menyerang Abu Hasan sampai batas mereka ingin membongkar kuburan beliau, dicegah oleh penguasa. Ya. Jadi Hanabilah, ini pengikut Ahmad yang menasbahkan mereka pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Itu Imam Abu Hasan ketika beliau mengatakan ikut Imam Ahmad, nggak mau diterima pengakuan Imam Abu Hasan di masa hidup beliau oleh pengikut Hanabilah. Kenapa hari ini kalian udah mengatakan bahwa beliau ini dah taubat ikut sesuai dengan apa yang kami pendapat kami? Hanabilah masa hidup beliau nggak mau menerima loyalitas ini Imam Abu Hasan. Bahkan sampai batas mereka Abu Hasan meninggal, ingin dibongkar kubur beliau, dicegah oleh penguasa. Gimana tuh? Saking bencinya mereka kepada Abu Hasan, yang mereka mengatakan kamilah pengikut salaf yang benar.
tapi kuburan Imam Abu Hasan ingin dibongkar sama mereka. Ingin membongkar kuburan apa artinya? Musuh nggak itu? Memusuhi nggak? Itu kejadiannya. Musuhi beliau. Nah, hari ini mungkin nggak sanggup dimusuhi lagi, bilang udahlah itu kan pendapat, udah masuk dalam taubat, masuk dengan kita. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, jadi sini ini masuk masalah Hanabilah, cerita sedikit biar kalian paham. Itu di Baghdad tahun ini saya ceritakan merupakan dari dari kitab sejarah juga Al-Kamil Fit Tarikh, ya. Bahwa di Baghdad pada tahun 323 ini kita disebutkan oleh di dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh, ya, bahwa ini sudah saya kutip, tinggal saya terjemahkan saya, bahwa Baghdad tahun 323 itu tempat kekuasaan Hanabilah. Jadi kelompok mereka kuat pada saat itu di situ. Mereka berkuasa di tempat-tempat umum. Jika mereka menemukan arak, mereka tumpahkan. Menjumpai penyanyi perempuan, mereka pukul. Dan mereka merusak alat musik. Kalau ada alat musik diambil, dipatahkan, ya. Mereka mempertanyakan orang-orang yang sedang jual beli, kalau mereka melihat laki-laki bergandengan tangan dengan perempuan dan anak-anak sedang jalan bersama, mereka pertanyakan. Jadi ada orang jualan diinterogasi sama mereka. Kemudian ada orang laki-laki dan perempuan yang sedang berjalan diinterogasi oleh mereka, ya. Bila tidak dijawab akan dipukul dan dibawa pada pihak syurtah, yaitu pihak keamanan. Jadi kalau nggak jawab interogasi mereka, dipukul orang itu. Dipukul. Jadi mereka punya hak untuk menginterogasi orang, ya. Nggak tahu dapat hak dari mana tuh, ya. Dan mereka siap bersaksi kalau laki-laki itu telah berbuat fahisyah. Nah, jadi kalau diinterogasi sama mereka, ada laki-laki dengan perempuan jalan sama-sama, menyebabnya awam cewek, ya. Diinterogasi, kalau nggak mau jawab, maka mereka dua itu dibawa ke syurtah. Ke syurtah itu kepolisian, Hizbah. Lalu mereka siap untuk bersaksi bahwa mereka ini telah berbuat zina nih. Mau naik saksi. Kalau mereka nggak mau jawab, diinterogasi oleh mereka. Sewenang-wenang nggak itu? Makanya dikatakan kenapa Imam Ahmad bin Hanbal itu ujian hidup beliau, banyak orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada beliau, padahal Imam Ahmad itu bari, nggak tanggung jawab Imam Ahmad. Ya, nama baik beliau dalam sejarah dipakai oleh kelompok-kelompok untuk mengatakan kami pengikut beliau. Lalu perbuatan itu, kira-kira Imam Ahmad ridho nggak dengan model seperti ini? Ini dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh loh, dijelaskan bagaimana kelompok Al-Hanabilah masa itu. Jadi kalian jangan tertipu ketika misalkan mendapatkan kelompok mengatakan kami pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Hati-hati juga, lihat apa perbuatan mereka, bagaimana keyakinan mereka, bagaimana etikat mereka, bagaimana manhaj mereka. Jangan, oh kita pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, ya mantap. Abad keempat itu, awal abad keempat, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, perbuatannya seperti ini. Kira-kira Imam Ahmad bin Hanbal ridho nggak seperti itu? Nah, maka di antara rajul, seorang imam yang banyak mendapat ujian setelah itu, ya setelah hidup beliau, orang-orang ya termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, satu lagi Ja'far As-Shadiq. Ya, Ja'far As-Shadiq ada Ahlul Bait, ulama, dan tapi banyak orang menisbahkan diri kepada Ja'far As-Shadiq apa yang beliau nggak ucapkan. Nah, dua orang ini ulama dalam sejarah disebutkan bahwa yang paling banyak dapat cobaan. Beliau cobaan masa hidup beliau di penjara, kemudian dipukul gara-gara orang Mu'tazilah itu. Setelah meninggal beliau masih dicoba dengan orang-orang yang bawa nama baik beliau, dipakai untuk tidak bertanggung jawab. Nah, itu untuk jangan, supaya ini sejarah sedikit supaya kalian jangan mudah tertipu. Oh, kami pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat dulu apa perbuatan mereka. Ya, serampangan enggak? Ke hari ini kan, ya, kita lihat ada yang membawa nama Imam Ahmad bin Hanbal, ya gaya hidupnya melihat orang lain gimana? Menganggap semua salah. Rupanya awak yang menanci.
Wallahu alam. Ya, insaf insyaallah. Ya, kita saling menasihati satu sama lain. Yang baik itu baik, yang salah itu salah. Yang benar itu benar, kita akui, yang salah itu salah. Maka perlu ada hiwar, diskusi, tidak saling menyalahkan. Di mana ada kesalahan, perlu kita nasihat dari orang lain, kita terima. Ya. Begitu. Wallahu alam. Nah, jadi ini mukadimah dari saya, ingin saya sampaikan sebelum kita memasuki, dan ini penting ya, sebelum kita memasuki tentang membaca kitab Al-Lum'ah kemudian. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi begini, Ustaz, yang tadi kebetulan Ustaz menyinggung tentang Ibnu Qulab. Sering sekali Ibnu Qulab itu disebutkan di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, termasuk tabaqatnya Tajuddin As-Subki dan sebagainya. Saya ada dapat artikel dari Christopher Melcher yang menyebut bahwa Ibnu Qulab ini sebenarnya adalah bisa dikatakan ketua dari tabaqat kedua daripada Asy-Syafi'iyah tersebut. Jadi terlepas apakah betul karena ada historiografi yang terputus di situ, apakah sebenarnya ini adalah kontinuitas dari Asy-Syafi'iyah atau yang bisa disebut ahlun nuzar, para semi rasionalis di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz juga menyebutkan tadi tentang Al-Hanabilah, bahwa sering misalnya kalau saya tidak salah, Tajuddin As-Subki menyebut bahwa yang termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah dari Al-Hanabilah itu adalah fudala dari kalangan Al-Hanabilah. Apakah ini sebenarnya fudala Al-Hanabilah ini, misalkan apakah ini seperti Ibnu Hamdan misalnya, beliau kan mengarang kitab Nihayatul Muqtadiin fi Usuluddin, yang kitab itu kalau kesimpulan, kecuali dalam beberapa hal misalnya di kalamullah, itu mirip sekali kesimpulannya dengan Asy'ariyah. Sebenarnya apakah ini memang sebenarnya hakikatnya yang kesimpulan Asy'ariyah dan kesimpulan Fudhalah Hanabilah itu sama sejalan? Saya kira seperti itu. Ya, bagus. Ya, Ibnu Qulab kenapa menjadi perbincangan, termasuk 3 orang itu Al-Qalansi dengan Al-Muhasibi. Al-Muhasibi itijah tasawuf beliau. Ya. Ada risalah beliau Al-Muhasibi, namanya Risalah Al-Mustarsyidin. Itu luar biasa. Buka itu karangan abad ketiga, tasawuf, sangat mendalam sekali dan banyak sekali. Jadi mau lihat filosofi tasawuf, filsafat tasawuf seperti apa, filsafat dalam makna bahwa hikmah-hikmah tasawuf, bacalah kitab itu, luar biasa. Saya pikir nampaknya belum banyak yang menjelaskan kitab itu ya. Jadi begitu juga Al-Qalansi bersama dengan Ibnu Qulab, itu satu masa mereka. Kenapa menjadi sentral dibicarakan pada abad ketiga mereka? Karena mereka adalah yang memiliki manhaj membela Ahlus Sunnah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan memakai logika, argumentasi, dan mereka menjadi pelopor-pelopor pada masa itu. Kita katakan bahwa sebenarnya juga sudah Imam Abu Hanifah juga sudah memakai logika, ya, logika yang banyak dalam berdebat dengan orang orang Qadariyah, ya, pakai logika beliau Imam Abu Hanifah, dan ini mereka juga melanjutkan itu satu metode. Metode mereka ini adalah metode yang pionir, yang akhirnya kenapa akhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari enggak gharib sebenarnya, enggak aneh kalau beliau memakai metode argumentasi akal juga di dalam berdiskusi dengan orang-orang yang menyimpang. Kenapa? Karena Ibnu Qulab dan kawan-kawan sudah memulai sebelumnya, ya, makanya dikatakan beliau mengikuti Ibnu Qulab setelah itu. Jadi beliau enggak membuat cara metode yang baru sebenarnya, tapi mewariskan metode sebagaimana Syekh Sa'id Ibnu Fudah, Sa'id Fudah mengatakan juga bahwa beliau enggak lan yunshi madhaban, beliau enggak membuat sebuah madhab dan metode baru, tapi mewariskan.
Cuma yang nampak dia dianggap baru ya beliau berdiskusi dengan logika dan memakai ilmu mantik yang dipakai oleh orang itu untuk mendebat mereka dan menolak pemikiran mereka. Ya, apakah benar dikatakan bahwa itu adalah tabakat yang kedua dari Syafi'iyah daripada segi kelompok munazir? Betul kita katakan, iya, bisa digolongkan demikian. Ya, sebagaimana Abu Hasan al-Asy'ari juga tabakat selanjutnya daripada tabakat Asy-Syafi'iyah, karena beliau pendapat yang benar adalah mazhab Imam Syafi'i, bukan Imam Malik, ya. Mazhab Imam Syafi'i. Nah, selanjutnya bahwa Fudalah al-Hanabilah, betul. Sebagaimana Imam Tajuddin Subki mengatakan bahwa Ahlu Sunnah itu Al-Maturidiyah wal Asy'ariyah dan juga Fudalah Hanabilah, ya. Fudalah Hanabilah itu masuk seperti siapa? Imam Ibnu Jauzi, begitu juga misalkan Ibnu Aqil, ya. Itu diantara Fudalah al-Hanabilah. Ibnu Hamdan juga, ya, saya membaca kitabnya beliau juga, risalah itu, kitab Nihayah Mubtadin itu, ya, itu 80% ya sama asal, bukan 80% kita kata, asal usulnya itu kitab tersebut itu adalah sama, nggak ada beda dengan apa yang dituliskan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan murid-murid beliau, nggak ada bedanya. Ada perbedaan kemudian kapan? Ketika Imam Ibnu Taimiyah mencoba untuk merekonstruksi kembali pemahaman salafus soleh menurut yang beliau pahami, ya, dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau rekonstruksi kembali. Imam Ibnu Taimiyah punya kecerdasan yang luar biasa, itilaknya juga luas, banyak, membaca kitab yang banyak, menulisnya juga kencang. Jadi beliau mencoba merekonstruksi kembali pemahaman salafus soleh yang sampai pada masa beliau, tentu juga dengan pendapat-pendapat daripada beliau yang menurut beliau itu lebih benar. Ya, orang yang datang setelah beliau kan berhak menilai juga pendapat beliau, karena beliau nggak hidup di masa salafus soleh, tapi hidup di masa abad ke-8, berapa jauhnya sudah itu. Ya, jadi kita katakan nggak salah Ibnu Taimiyah kalau ada orang yang mencoba untuk, ya, meluruskan pendapat beliau kalau dilihat bahwa pendapat beliau ada yang kurang tepat, sah saja. Yang jangan kita mengtakdiskan pendapat Ibnu Taimiyah, inilah pendapat salafus soleh yang benar. Tapi diambil pada abad ke-8, salafus soleh abad 1-2, ambil salafnya abad ke-8, ya. Yang benar di pendapat Ibnu Taimiyah ada, yang kurang tepat menurut para ulama ada juga. Maka yang benar diambil, yang kurang tepat ya sudah kita pahami dari para ulama juga. Kita bukan ulama, ada ulama yang mengkritik, kita hargai kritik para ulama itu. Nah, itu salah satu ijtihad beliau mungkin untuk merekonstruksi kembali manhaj salaf. Sebagaimana Syekh Said juga mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah ya itu yang benar menurut beliau, kita hargai. Beliau nggak ada rencana merusak Islam, ya. Yang benar menurut beliau. Ya, lalu boleh juga datang orang setelah itu yang melihat bagaimana pendapat beliau yang baik. Ya. Begitu juga dalam manhaj Ahlus Sunnah bahwa Imam Abu Hasan al-Asy'ari beda pendapat dengan ashab dan juga dengan murid-murid beliau. Setelah itu murid beliau menganggap bahwa pendapat Imam Abu Hasan ini di sini kurang tepat. Ya, itu kan manhaj ulama loh yang ngomong. Ya, yang sebenarnya seperti Imam Al-Ghazali, beliau bisa buat manhaj sendiri, mazhab sendiri. Saya nggak mau dengan mazhab yang sudah ada itu, saya buat Al-Ghazaliyah lagi. Tapi beliau nggak buat, ikut aja yang sudah ada. Kenapa? Karena itu sudah benar. Sudah benar. Nah, beda pendapat dikit-dikit ya biasa, orang cerdas punya beda pendapat. Mestilah, justru yang nggak ada pendapat membeo semuanya copy paste, ini yang dipertanyakan. Jadi jawab pendapat orang copy paste aja udah cerita selesai. Ya. Baik, ada yang lain?
Ya. Tadi Ustaz mengatakan bahwasanya Imam Asy'ari itu dalam akidahnya itu menyeimbangkan antara akal dan nakal. Nah, kemudian bagaimana tanggapan ulama Asy'ari itu sendiri terhadap sekte-sekte yang mengatakan bahwa Asy'ari itu sesat karena mereka itu mengedepankan akal daripada nakal. Bagaimana tanggapan ulama Asy'ari terhadap perkataan tersebut? Kita tahu bahwa kekhususan manhaj Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu adalah salah satunya adalah membela manhaj salafus soleh dengan memakai argumentasi logis. Dan disinilah nanti akan terlihat semuanya. Ya, ini magnum opus beliau yang membuka kunci manhaj beliau yang diwariskan oleh murid-murid beliau setelah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Imam Abu Hasan al-Asy'ari lebih mengedepankan terhadap akal daripada nakal, mengedepankan akal daripada nakal, tidak tepat jelas. Tidak tepatnya kenapa? Kita akan lihat dalam kitab Al-Luma ini, ketika kita baca, bahwa pada setiap argumentasi beliau akan sertakan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya disertakan sama beliau ayat-ayatnya. Nah, tapi beliau duluan pakai akal baru kemudian pakai ayatnya. Beliau ini sedang bicara dengan orang yang beda pendapat. Ya. Maka metode yang beliau pakai adalah jelaskan dulu. Setelah itu ayatnya dimasukkan. Tapi tidak pernah melenceng atau membawa ayat itu kepada pemahaman yang tidak sesuai hanya gara-gara akal pikiran beliau membawa beliau ke situ. Enggak, seperti orang Mu'tazilah mentakwilkan ayat Quran karena apa? Menurut mereka kan begini. Jadi ayatnya enggak boleh begitu. Karena enggak. Dipakai manhaj Ahlussunnah wal Jamaah memakai logika untuk memperjelas atau memperkuat pemahaman Al-Quran itu sendiri. Memperkuat pemahaman Al-Quran seperti apa? Nanti dipakai logika untuk memahami apa konsep daripada Al-Quran. Itu yang dijaga oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, kitab Imam Ar-Razi, Al-Amidi itu nampaknya sangat ini. Mereka mengarang kitab sesuai dengan masa dan tantangan yang mereka hadapi masa itu. Oke. Kalau misalkan kita lihat Syekh Ahmad Deedat, contoh misalkan aja. Syekh Ahmad Deedat karang kitab apa? The Choice. Ya, isi di dalamnya pakai ayat Al-Quran atau ayat Injil. Bible, pakai Bible enggak? Kalian pernah baca enggak kitab The Choice? Ahmad Deedat. Baca. Jadi siapa? Kemudian yang murid Ahmad Deedat, kemudian yang itu siapa? Yang terkenal itu? Zakir Naik. Itu lahir dari situ. Kitab opusnya The Choice punya Ahmad Deedat. Ahmad Deedat ketika mengarang The Choice membantah orang itu pakai gospel, bukan pakai ayat Al-Quran. Kenapa? Yang beliau hadapi itu. Jadi beliau mengedepankan ayat-ayat gospel daripada ayat Al-Quran. Gitu. Hah? Bisa nggak bilang gitu? Beliau membantah orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, nggak pakai ayat Quran. Itu nggak sesuai dengan salafus soleh. Tapi mengedepankan apa? Ayat-ayat gospel. Coba bayangkan nih, kalau ada yang bilang begitu. Ya. Gimana? Kalau kita pahami itu. Ini juga begitu, orang pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau imam-imam Ahlussunnah ketika itu mengedepankan akal daripada Al-Quran. Ya. Persis seperti orang bilang bahwa Ahmad Deedat mengedepankan ayat-ayat gospel daripada ayat Al-Quran. Tantangannya apa yang beliau hadapi? Nah, paham? Ya. Nah, baik, alhamdulillah sudah sampai jam 11. Barakallahu fikum. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita kembali dan waktu dan kesempatan Allah berkahi pertemuan kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.